Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Untuk mendukung channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan klik tombol loncengnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya. Thank you. Halo, perkenalkan namaku Ade Cindy Ariska, salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2020. Pada video kali ini aku akan membahas tentang sejarah perkembangan perusahaan Kentucky Fried Chicken atau disingkat dengan KFC. Stay tune. Kentucky Fried Chicken pertama kali didirikan oleh Kolonel Sanders. Harland Sanders lahir pada tanggal 9 September 1890. Ketika usianya 6 tahun, ayahnya meninggal, ibunya bekerja. Sanders menjadi kepala rumah tangga. Ketika usia 8 tahun, Sanders kecil sudah menjadi ahli memasak. Sanders berhenti sekolah sejak ia masih muda. Banyak profesi yang ditekuni seperti petani, pemadam kebakaran, tentara, agen asuransi, sampai menjadi anggota penerbangan. Pada tahun 1930, Sanders mulai memasak ayam untuk pelancong yang beristirahat di Corbin, Kentucky. Tahun 1939, Harland Sanders menyempurnakan resep ayam original dengan 11 macam rempah dan menggunakan metode yang unik untuk mempertahankan rasa ayam. Dia mendapatkan penghargaan Kentucky Colonel dari Gubernur Kentucky atas jasanya memperkaya khazanah masakan Amerika. Dimulainya waralaba ayam goreng Kentucky. Kolonel Sanders, pendiri KFC yang produktif di usia tuanya, berhasil mengoperasikan sebuah motel dengan restoran yang memiliki 140 kursi di Asheville, North Carolina selama tahun 1940-an. Tetapi, selama Perang Dunia Kedua, di mana ada kebijakan penjahatan gas, motel dan restoran miliknya mulai mengalami kebangkrutan. Sanders Court and Cafe sangat populer di kalangan pelancong dalam perjalanan mereka ke Florida melalui kota Corbin. Wow! Tetapi, ketika jalan raya bebas hambatan Interstate 75 dibangun pada tahun 1950-an dan melewati kota Corbin, Sanders terpaksa pensiun dan menjual restoran. Pada tahun 1952, di mana ia hidup hanya bermodalkan dengan cek jaminan sosial sebesar $105 sebulan, Kolonel Sanders memulai karir terakhirnya. Sanders mulai berpergian ke seluruh negeri, memasak ayam khas miliknya dan bertekad untuk mewarisi resep ayam gorengnya. Banyak pemilik restoran yang ditemuinya tertawa karena melihat pakaian khas milik kolonel yang terdiri dari kemeja putih kaku, dasi hitam, dan jas putih serta celana panjangnya. Kolonel Harland Sanders sudah ditolak 1000 kali saat menawarkan resep makanan ke seluruh rumah makan. Hingga pada giliran menawarkan resep ke 108 rumah makan, Sang Dewi Fortuna berpihak pada beliau. Itulah titik awal keberhasilan Kentucky Fried Chicken hingga saat ini. PT Harman adalah teman Sanders yang mengoperasikan salah satu restoran terbesar di Salt Lake City. Sanders membujuk Harman untuk memulai menjual ayam dengan resep miliknya di restoran milik Harman. Tanpa disangka, hal ini berhasil meningkatkan penjualan restoran milik Harman hingga 75%. Wow! Don Anderson, seorang pelukis yang disewa oleh Harman dan memberikan nama Kentucky Fried Chicken. Setelah itu, beberapa pemilik restoran menandatangani perjanjian waralaba dengan Sanders dan membayar franchise fee sebanyak 4 sen per ayam yang laku terjual. Selama periode awal inilah, Kolonel bertemu dengan Dave Thomas. Dave pada saat itu bekerja sebagai juru masak untuk restoran Hobby House. Kemudian, Dave lah yang mengembangkan ember ayam khas KFC menjadi corak bergaris-garis merah putih yang menjadi tanda klasik di setiap restoran Kentucky Fried Chicken. Dan dia juga yang merampingkan metode pengiriman dengan menciptakan garis ular yang masih digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1964, ada lebih dari 600 lokasi Kentucky Fried Chicken di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Inggris, dan Jamaika. Pada usia 73, Harland menjual sebagian besar Kentucky Fried Chicken kepada John Y. Brown
dan Jack Massey seharga $2 juta. Ia mempertahankan restorannya yang berada di Kanada untuk dirinya sendiri dan tidak termasuk restorannya yang berada di Inggris, Florida, Utah, dan Montana yang telah ia jual kepada orang lain. Sanders terus mengunjungi lokasi-lokasi Kentucky Fried Chicken dan sebagai brand ambasadornya, ia menjadi bintang iklan mereknya sendiri di banyak iklan TV. Hugh Blaine membeli perusahaan itu pada tahun 1971 dan setelah diakuisisi mereka, Kolonel Sanders mulai mengkritik produk-produk perusahaan dengan beragam sebutan, seperti menyebut sausnya sebagai slop terkutuk dan cat dinding yang ditambahkan lumpur ke dalamnya, dan menggambarkan eksekutif Hugh Blaine sebagai sekelompok anjing pemabuk. Ketika masih menjadi brand ambasador KFC, dia dan istrinya Claudia membuka restoran The Colonel's Ladies Dinner House di Shelbyville, Kentucky pada tahun 1968. Hugh Blaine mencoba menghentikan pasangan itu untuk membuka restoran tersebut dan menyelesaikan perselisihan. Sanders menerima $1 juta sebagai imbalan atas janjinya untuk berhenti mengkritik makanan Kentucky Fried Chicken dan diizinkan membuka restoran. Restoran tersebut berganti nama menjadi Claudia Sanders Dinner House. Restoran itu adalah satu-satunya restoran ayam goreng non-Kentucky yang menyajikan versi asli dari resep asli Sanders. Restoran tersebut akhirnya dijual pada tahun 1970-an. 1978, pembukaan KFC National Training Center. Kolonel sedang mengecek proses memasak di sebelahnya PT Harman, pemilik waralaba pertama. Tahun 1980, Kolonel Sanders meninggal pada usia 90 tahun di Kentucky State Capitol dan dikebumikan di Louisville Cave Hill Cemetery. Walaupun bisnis Kentucky Fried Chicken sangat berkembang pesat, tetapi ibarat tiada gading yang tak retak, muncullah banyak protes dan kritikan atas bisnis ayam goreng ini. Sebelum mengiklankan brandnya dengan merek dagang KFC, Kentucky Fried Chicken mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan kritikus. Untuk keluar dari permasalahan ini dan kembali menarik simpati masyarakat atas keberadaan KFC, pihak KFC menemukan solusi, yaitu dengan menyingkat nama Kentucky Fried Chicken menjadi KFC sebagai bentuk pengelakan atas tuduhan konotasi fried yang dinilai tidak sehat oleh praktisi kesehatan di Amerika. Pada tahun 1994, perusahaan mengubah sedikit informasi yang terkandung dalam brand KFC. Brand KFC, jika disingkat, tidak lagi menunjuk pada Kentucky Fried Chicken, tetapi menjadi Kitchen Fresh Chicken. Walaupun di benak masyarakat KFC tetap merupakan singkatan atas Kentucky Fried Chicken, usaha ini dilakukan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa ayam goreng yang diproduksi merupakan ayam goreng yang dimasak secara higienis dan dibuat dari bahan-bahan yang benar-benar fresh. Untuk alasan terakhir, sebenarnya hanya alasan teknis mengapa Kentucky Fried Chicken menyingkat namanya menjadi. Para manajer pemasaran berani mengambil resiko ini karena melihat animo masyarakat yang tinggi atas produk ayam goreng ini dan sudah meramalkan pertumbuhan pangsa pasar yang cukup signifikan di masa mendatang. Selain itu, dari data statistik, mayoritas customer adalah para remaja yang mendapatkan nilai produk dengan merasa gaul jika beramai-ramai makan di KFC. Untuk itu, KFC berani menyingkat namanya menjadi KFC sebagai bentuk umpan balik terhadap para customer tersebut sehingga mereka para remaja menjadi lebih percaya diri untuk menyebut merek KFC sebagai salah satu tempat favorit mereka. Sebutan KFC memang terdengar trendy dan modern karena jika dibaca dengan lafal bahasa Inggris atau spelling KFC menjadi singkatan yang enak disebut. Tidak hanya membuat orang menjadi lebih gampang mengingat, tetapi sebenarnya pihak KFC sendiri dengan menyingkat brand berniat ingin melindungi hak cipta atas singkatan KFC sebelum ada perusahaan lain meluncurkan brand KFC yang bukan singkatan atas Kentucky Fried Chicken, tetapi bisa merupakan singkatan brand lain. Dengan melindungi hak cipta merek, KFC bisa memperoleh hak istimewa untuk penggunaan nama KFC dalam peluncuran iklan atau usaha promosi. Jika ada perusahaan lain yang berani menggunakan brand KFC walaupun tidak berniat menyaingi dan produk yang dihasilkan lain, pihak KFC berhak membawa perkara ini ke pengadilan untuk menuntut penyalahgunaan brand KFC yang sudah menjadi hak paten KFC itu sendiri.
Dalam peluncuran iklan dalam media elektronik seperti televisi, penggunaan merek KFC memudahkan publikasi terhadap masyarakat. Karena selain hanya terdiri dari 3 huruf, brand KFC dicetak dengan huruf kapital dan masyarakat yang menonton iklan KFC menjadi sangat hafal akan iklan tersebut. KFC semakin populer dan semakin dicintai masyarakat walaupun banyak efek negatif dari konsumsi yang terlalu berlebihan. Paling tidak, sampai saat ini KFC berhasil menjual 3.500 waralaba di 80 negara di seluruh dunia dengan pertumbuhan profit yang terus meningkat tajam. Demikian penjelasan tentang sejarah perkembangan perusahaan Kentucky Fried Chicken atau yang disingkat dengan KFC dari awal berdiri hingga sekarang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. So, buat kalian yang udah nonton, terima kasih. Dan jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe channel aku ya. Thank you. See you.